Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Kita akan membahas IHSG dulu, setelah itu kita akan membahas ada sekitar 4 saham dari sektor teknologi yang kiranya menarik untuk kita perhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG bisa kita lihat bersama, hari ini IHSG bergerak cukup positif, mengalami kenaikan 0,41%. Closingnya berada di area 6.890. Cukup dekat dengan area resisten yang ada, di mana area resisten yang ada di kisaran 6.909. Dan kalau besok tersentuh serta berhasil breakout, targetnya akan menuju ke area 6.953. Dan kalau misalnya besok ternyata kembali gagal breakout serta mengalami penurunan, untuk area support terdekat daripada IHSG ada di area 6.822. Jadi kita wajib perhatikan dua area, yaitu 6.822 serta 6.909. Saat ini memang posisinya belum bisa dipastikan ya akan breakout atau enggak. Kita silahkan bersiap-siap aja. Kalau misalnya breakout ada potensi melanjutkan penguatannya. Kalau ternyata gagal bertahan di atas area support, tentu ada potensi untuk IHSG kembali mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, memang hari ini pergerakan IHSG cenderung menguat ya teman-teman, walaupun memang di awal sesi sempat mengalami penurunan dengan mencetak area low 6855 sebelum akhirnya mengalami penguatan dengan high di area 6896. Total transaksi hari ini 10,1 triliun dengan 295 saham mengalami kenaikan dan 237 diantaranya mengalami penurunan. Hari ini asing tercatat mengalami net sell kembali sebesar 255 miliar ya teman-teman. Jadi sekiranya sudah 2 hari net sell, walaupun memang IHSG bergerak cukup baik. Jadi silahkan teman-teman perhatikan aja untuk saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG, baik itu blue chip, di mana area support dan resisten bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness, sell on strength, ataupun teman-teman mau buy on breakout, boleh dipantau area-area tersebut. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Arto. Saham dari Bank Jago hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman. Hari ini Arto tercatat mengalami kenaikan 12,85% dengan area high di 3.650, di mana area resistennya memang ada di kisaran 3650, 3660, dan ada potensi untuk besok kembali melanjutkan penguatannya bagi saham Arto. Dan kalau misalnya breakout serta close di atas 3660, maka Arto akan mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu cup and handle, sebuah pola yang sangat baik ya, karena ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya bagi saham Arto. Dan kalau misalnya bisa melanjutkan kenaikannya, targetnya adalah menuju ke area 4.560. Walaupun mungkin tidak akan garis lurus, tapi tentu akan sangat menarik karena Arto bisa kita lihat bersama teman-teman, sudah cukup lama ya mengalami fase downtrend. Bahkan dari harga belasan ribu sudah turun sampai kisaran 2000-an. Dan kalau misalnya Arto bisa kembali menguat, tentu ini hal yang menarik ya teman-teman. Dan dari sisi volume juga hari ini cenderung mendukung kenaikan daripada saham Arto. Jadi kalau misalnya besok dilanjutkan dengan breakout, menjadi kesempatan yang baik untuk teman-teman yang mau buy on breakout. Ataupun kalau teman-teman yang lebih memilih untuk buy on support, kita bisa tunggu di support satunya di 3.520 sampai 3.450. Tentu kalau dikasih kesempatan turun ke sini sedikit lalu lanjut naik,
Itu menjadi kesempatan yang baik untuk bisa buy on weakness, dan untuk area support 2-nya berada di area 3200 sampai kisaran 3050. Jadi Arto cukup menarik kalau dikasih koreksi, dan salah satu hal yang juga membuat saham Arto kembali menguat adalah adanya bullish divergence ya teman-teman. Di mana indikator dan harga bergerak berlawanan, bahkan dari sudah sejak lama ya bergerak berlawanan. Kita ambil dari area sini aja tuh, dimana harga membentuk new low terus ya teman-teman, dari area 4370 lalu bikin new low ke 3290 serta bikin new low lagi sampai 2790. Jadi kalau dikasih kesempatan untuk bullish divergence, ada volume serta breakout resisten, bisa kita manfaatkan untuk trading di saham Arto. Jelas Arto untuk 1-2 hari ke depan akan menarik ya teman-teman. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini masih dari sektor perbankan, yaitu BBYB. BBYB juga saham dari sektor teknologi ya teman-teman, banking teknologi, dan bisa kita lihat bersama salah satu saham yang juga memiliki bullish divergence walaupun memang tidak langsung mengalami kenaikan. Bisa kita lihat harga terus membentuk new low ya dari pergerakan yang ada, dan indikatornya malah bergerak sebaliknya, dan sekarang bergerak sangat baik sekali untuk saham BBYB ya teman-teman, dimana pada hari ini saham BBYB tercatat mengalami kenaikan. Kenaikannya cukup lumayan sebesar 8,05%. Sebuah kenaikan yang cukup menarik untuk BBYB. Kalau kita lihat memang adanya sebuah pola ya teman-teman, walaupun memang tidak simetris banget. Di sini terlihat seperti inverted head and shoulders. Ini left-nya, lalu ini adalah bagian head-nya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder-nya. Dan sekarang sudah berhasil mengalami kenaikan. Ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan. Setidaknya kalau dari target kenaikannya bisa saja menuju ke kisaran area 900-an. Jelas BBYB cukup menarik ya teman-teman, berhasil breakout. Bahkan hari ini didukung dengan kenaikan volume juga ya. Kalau misalnya dikasih koreksi, area support terdekat itu ada di kisaran 750 sampai 715. Untuk area support satunya. Dan resisten terdekat akan menguji area 830 ya. Hari ini high-nya 825, besok harusnya kena 830. Kita nggak tahu nih apakah 830-nya akan di breakout serta mengalami kenaikan menuju 910, atau malah ini menjadi inverted head and shoulders lagi. Kalau menjadi inverted head and shoulders lagi, jelas pola continuation yang sangat baik untuk BBYB, yang artinya ada potensi kembali melanjutkan penguatan. Tapi kalau ternyata besok langsung di breakout, artinya ada rounding bottom di sini, dan jelas potensinya masih terus ke atas ya teman-teman, dimana targetnya setidaknya kembali ke kisaran area 1000. Jadi untuk BBYB teman-teman kalau dikasih koreksi sampai area 750, 715, kesempatan yang menarik untuk buy on weakness. Kalau teman-teman mau buy on breakout dari resisten 825, silahkan dipantau ya teman-teman, 825, 830. Kalau besok bisa closing di atas, maka akan mengkonfirmasi rounding bottomnya dengan target ke 1070. Yang terdekat tentu akan menguji area 900-an terlebih dahulu. Dan untuk saham ketiga,
Yang akan kita bahas hari ini adalah saham karya anak bangsa ya teman-teman, yaitu dari Goto, Gojek, Tokopedia. Hari ini Goto ditutup bergerak sangat cantik ya, mengalami kenaikan sebesar 9,73%. Goto ini salah satu saham yang cukup baik pergerakannya beberapa waktu terakhir setelah mengalami penurunan sampai area 81. Kemudian dari area 81 berhasil mantul, bahkan sekarang closingnya udah di 124 ya teman-teman. Ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatan yang pasti daripada saham Goto karena sudah berhasil mengkonfirmasi double bottom dengan neckline di 108. Targetnya itu ada di area 135 dan sempat sideways cukup panjang ya beberapa waktu yang lalu untuk saham Goto dari kisaran area 111, 111 sampai 121 sebelum akhirnya hari ini breakout dan closing di 124. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 121 sampai kisaran 117. Harusnya 117 bisa menahan penurunan Goto kalau dia retest area sideways-nya. Kalau kemudian kembali turun, teman-teman silahkan pantau dari 111 sampai 108. Kiranya dua area support itu mampu menahan saham Goto. Karena kalau kembali turun, kita akan pantau di area angka psikologis yaitu di 100. Target terdekat dari Goto menuju ke area 135. Dan kalau misalnya bisa melanjutkan kenaikan, tentu target berikutnya adalah menutup area gap yang ditinggalkan pada saat gap down. Goto sempat gap down beberapa waktu yang lalu dan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan area gap down-nya itu ada di 151. Jadi kalau misalnya menuju ke area 151 harusnya Goto cukup menarik ya teman-teman. Artinya masih ada peluang cukup tinggi dari area sekarang 124 sampai 151, setidaknya ada 27 poin lagi yang berpotensi dicapai jika Goto mengalami kenaikan. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness 121 sampai 117 silahkan dipantau, ataupun 111 sampai 108 juga boleh dipantau. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini salah satu karya anak bangsa juga, yaitu Bukalapak. Saham Bukalapak hari ini ditutup menguat 6,38%. Salah satu saham yang bergerak sangat baik ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu sempat kita bahas bahwa area 250 ini area yang sangat-sangat kuat bagi saham Bukalapak. Dan akhirnya setiap dekat-dekat area 250, Bukalapak selalu mampu bertahan dan akhirnya mengalami kenaikan. Posisinya sekarang Bukalapak sudah berhasil mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu double bottom. Double bottom ini potensinya jelas menuju ke area kisaran 318 ya teman-teman, yang merupakan area resisten yang juga cukup kuat, yang sempat meninggalkan gap, ditutup lalu akhirnya kembali mengalami koreksi. Support terdekatnya teman-teman bisa gunakan area 284. 284 boleh di spare sampai area kisaran 274. Untuk support dari saham Bukalapak. Untuk targetnya kita akan ukur menggunakan arrow. Kita lihat dari kurang lebih area sini harusnya mengalami kenaikan sampai setidaknya ke area resisten 318. Dan yang menarik adalah teman-teman, kalian boleh pantau dari sisi volume bahwa volume kembali hidup ya. Bisa kita lihat ketika mengalami penurunan volumenya kecil-kecil aja. Bahkan ketika sideways ini juga volumenya cenderung kecil, dan ketika lanjut naik breakout 284 volumenya besar. Hari ini volumenya juga cukup besar, dan kalau bisa breakout 300 ada potensi melanjutkan kenaikannya ke 318. Dan kalau 318 nya breakout,
menjadi sebuah pergerakan yang sangat baik untuk saham Bukalapak. Karena ada potensi membuat double bottom yang lebih besar daripada yang sekarang. Yang artinya teman-teman, kalau kita ukur dari area 242 sampai 318 serta bisa breakout naik ke atas, jelas Bukalapak sangat-sangat menarik karena ada potensi menuju area 300-an, tepatnya di 394. Jadi untuk jangka panjang harusnya Bukalapak menarik jika bergerak nge-breakout area resisten yang ada di atas. Kita akan pantau bersama teman-teman untuk saham Bukalapak karena masih ada gap ya, gap kecil di sini di area 356 juga sampai area 354 walaupun cuma satu tick. Dan kalau bisa breakout dari 354 juga bisa jadi ini menjadi double bottom yang kembali jauh lebih besar. Jadi harusnya Bukalapak dan Goto akan menarik beberapa waktu ke depan, yang artinya kalau dikasih kesempatan koreksi kita bisa pakai untuk buy on weakness. Silakan teman-teman pantau 284274 dengan target terdekat 318, kalau bisa breakout targetnya ke 394. Jadi total pada video hari ini kita bahas 4 saham. Yang pertama Arto, yang kedua BBYB, yang ketiga Goto, dan yang keempat Bukalapak. Disclaimer round untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan lakukan cek dan dicek kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.